Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Lia. Pada kesempatan kali ini Lia bakal bikin video yang membahas mengenai bisnis plan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Edupreneurship yang diampu oleh Ibu Nurul Hidayati MPD. Nah, bisnis plan, berbicara mengenai bisnis plan, untuk apa sih? Jadi tujuannya adalah saat kita ingin memulai usaha atau memulai bisnis, entah itu produk ataupun jasa, kita bisa menggunakan bisnis plan untuk alat pengukuran kita, untuk alat target kita. Bagaimana caranya kita tidak rugi, bagaimana caranya kita bisa mengetahui kapan kita bisa balik modal, dan kita bisa mengatur keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini Lia bakal bikin bisnis plan yang mengacu pada buku ini, yaitu Yusef Japri dari Rakyat Amerika. Nah, pada kali ini Lia bakal membahas 7 poin. Yang pertama, informasi dasar. Yang kedua, produk usaha. Yang ketiga, kegiatan utama. Yang keempat, sumber daya utama. Yang kelima, target konsumen. Yang keenam, strategi pemasaran. Dan yang terakhir, rencana keuangan. Nah, pada rencana keuangan ini dia bakal jabarin lagi menjadi 4 poin. Yang pertama, biaya peralatan. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, biaya operasional. Dan yang keempat, biaya pemasaran. Yang nantinya kita bakal tahu berapa sih harga per unit atau per biji, harga break even point, bagaimana caranya kita menutup keuangan supaya tidak rugi, dan kita bakal tahu bagaimana caranya balik modal, butuh waktu berapa dan butuh habis berapa produknya, seperti itu. Oke, penjabarannya sebagai berikut. Oke, jadi produk yang akan saya contohkan dalam perancangan bisnis plan kali ini adalah hand sanitizer non-alkohol. Jadi sebelumnya Lia pernah share tutorial cara pembuatan hand sanitizer tanpa alkohol. Buat kalian yang belum tonton, kalian bisa tonton pada link di atas. Jadi untuk menentukan produk, kalian bisa menggunakan analisis SWOT. Apa itu? Yaitu strength atau kekuatan produk, weakness atau kelemahan produk, opportunity atau peluang produk, dan threat atau ancaman produk. Lalu bagaimana cara melakukannya? Baik, kita jabarkan satu persatu. Kekuatan, cara pembuatannya sangat mudah. Kelemahan, kelangkaan botol atau tempat. Nah, ini termasuk internal, teman-teman. Lalu peluang, peminat hand sanitizer meningkat, dan ancamannya produk tidak tahan lama. Ini termasuk eksternal. Jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan beberapa poin, tidak hanya satu poin saja, dan menggunakan 3 produk yang kalian mau. Lalu nanti hasilnya pada strength dan opportunity terbanyak, kalian bisa pilih menjadi produk usaha kalian. Oke, kita lanjut ke pembahasan utama mengenai 7 poin ini. Yang pertama, informasi dasar. Nama usaha, jelas ya, hand sanitizer non-alkohol. Jenis usaha, antiseptik atau disinfektan. Deskripsi usaha, hand sanitizer tanpa alkohol yang terbuat dari daun sirih, jeruk nipis, dan lidah buaya. Kedua, produk usaha. Keunggulan dari bahan alami. Perbandingan dengan produk lain lebih aman dikonsumsi. Jumlah produksi 10 pitch per hari. Tempat menjual, home store, dan online shop. Ketiga, kegiatan utama. Jadi kegiatan utama bisa kalian tulis apa aja dan pelaksana tugasnya siapa. Karena Lia ini sendirian, jadi semua adalah nama Lia. Oke, lanjut ke 4, yaitu sumber daya utama. Nah, ini ada alat, bahan produksi, dan tenaga kerja. Untuk alatnya ada kompor, panci steam, blender, gunting, pisau, saringan, dan wadah. Bahan produksinya daun sirih, jeruk nipis, lidah buaya, air, botol bahan pendukung, dan stiker sebagai bahan pendukung. Tenaga kerjanya Jamalia, saya sendiri. Yang kelima adalah target konsumen. Nah,
ini tempatnya di mana dan spesifiknya itu siapa. Nomor 1, Kelurahan Bula. Spesifiknya adalah warga RT 203 karena itu tempat tinggal Lia. Yang kedua, sekolah di Kelurahan Bula, itu bisa siswa SD Bula Rukem dan siswa SMP Triguna Bakti. Lalu online shop semua kalangan yang membutuhkan. Yang keenam adalah strategi pemasaran. Kita bisa menggunakan marketing mix 4P, yaitu produk, reach, pledge, and promotion. Nah, kita jabarkan satu-satu. Produknya adalah hand sanitizer, harga jual 7.000, tempat pemasaran masyarakat sekitar, promosinya bisa menggunakan buy 5 get 1. Oke, seperti itu. Yang terakhir adalah rencana keuangan. Nah, ini ada 4 biaya ya teman-teman. Yang pertama, biaya peralatan. Nah, alat-alatnya sesuai pembahasan yang tadi, kita tentukan jumlah, udah punya atau belum. Dan biaya ini lihat referensi dari Shopee, setelah ditotal adalah 700. Jadi biaya peralatan 700, lalu biaya produksi. Nah, di biaya produksi ini ada bahan baku dan pendukung, bahan-bahannya seperti tadi. Nah, jumlahnya Lia pengen satu kali produksi itu menghasilkan 20 pitch. Harganya Lia lihat di pasaran, lalu di total hasilnya 106. Nah, 106 ini untuk mendapatkan harga per unit kita bagi 20, hasilnya 5.300. Laba yang diinginkan 30% dikali 5.300, jadi labanya 1.590. Nah, harga jualnya 1.590 ini ditambah 5.300, hasilnya yaitu 7.000. Oke, jadi biaya produksi 106, lalu biaya operasional. Jadi biaya ini harus dibayarkan setiap awal bulan. Contohnya sewa tempat, listrik, gaji. Nah, kita harus menggaji diri kita sendiri, teman-teman. Lalu biaya resiko. Ini diambil saat kita mempunyai alat, kita harus tahu kira-kira rusaknya itu kapan gitu. Jadi contohnya itu blender ya. Kira-kira rusaknya itu 3 tahun lagi. Jadi harga beli blender itu dibagi 3 tahun. Nah, setiap bulannya itu supaya kita itu menabung. Nah, saat blender kita rusak, kita tidak perlu bingung dapat uang dari mana untuk langsung membelinya. Lalu bagaimana cara kita menutup biaya operasional? Kita bisa menggunakan BEP atau break even point. Yang rumusnya total biaya operasional dibagi laba kotor, yaitu 70.000 dibagi 1.590, yang hasilnya 45. Nah, 45 pitch ini adalah target penjualan supaya tidak rugi. Yang terakhir biaya pemasaran, ini ada banner brosur yang jumlahnya 70.000. Lalu total kebutuhan modal adalah 946.000. Oke, kapan dapat balik modal? Jadi rumusnya adalah total keseluruhan modal dibagi laba kotor. Jadi 946.000 dibagi 1.590, yang hasilnya 596 pitch. Kalau targetnya 45 pitch per bulan, untuk balik modal butuh habis 596 pitch per 13 bulan atau 1 tahunan lah ya. Dengan hasil penjualan 4.172.000. Seperti itu teman-teman. Baiklah, seperti itu cara membuat